Doktrin predestinasi itu menjadi stimulus kita mengabarkan Injil. Soal tahun 1555 ketika John Calvin masih ada di Geneva, murid-murid dia atau orang-orang yang memerlukan penggembalaan dia pada di Perancis, itu dikatakan ada sekitar 5 underground church Protestan. Tidak bisa terus terang karena Katolik masih menganiaya Protestan pada saat itu. 4 tahun kemudian saudara, itu dari 5 sudah menjadi 100, 1562, 2 tahun sebelum dia meninggal. Dari 100 menjadi 2150 gereja. Saya harap kita memiliki suatu pengertian yang benar ketika kita melayani. Nanti ketika kesempatan melayani Tuhan dibuka lebih besar di gereja ini, ambil kesempatan tersebut. Kita melihat bagaimana nanti dalam doktrin reform ketetapan Tuhan walaupun sangat dipentingkan, dititik beratkan, mendapatkan titik berat di sana, itu sovereignty of God, menunjukkan kemuliaan Tuhan atas segala sesuatu. Tapi bukan berarti bahwa manusia tidak memiliki panggilan dan tugas untuk mengabarkan Injil. Saudara, ini suatu hal yang harus kita pikirkan. Kita harus memikirkan, saudara, mengapa kita harus mengabarkan Injil? Apa jaminan bahwa kita mengabarkan Injil, melakukan misi itu pasti akan berhasil? Apa yang menjadi penghiburan kita ketika kita mengalami kesulitan di dalam mengabarkan Injil? Semua itu adalah suatu hal yang harus dipikirkan oleh banyak orang yang terjun dalam misi. Dan kalau saya perhatikan mungkin di dalam kalimat daripada Clifford Cooper yang tadi sudah dengarkan, itu ada satu kalimat kita mungkin tidak mengerti mengapa dalam bijaksana Tuhan semua ini terjadi. And yet Tuhan mengizinkan semua ini terjadi khususnya di Afghanistan. Nah, missionaries, semua pelayan-pelayan misi seperti demikian mungkin mengalami kesulitan ketika mereka melihat ada kesulitan. Yang apa yang bisa menghibur mereka? Saudara, ini suatu hal yang perlu kita pikirkan. Apa yang bisa menghiburkan juga orang-orang di Afghanistan, orang Kristen di Afghanistan di sana. Terus saya ajak kita untuk membuka satu bagian daripada firman Tuhan, Kisah Rasul pasal yang ke-13. Itu bagian yang sangat unik yang akan kita pelajari hari ini, saudara. Dan saya ajak kita membaca dari ayat yang ke-42 sampai dengan ayat yang ke-49. Ini adalah hasil kerja daripada Paulus, misi daripada Paulus. Kisah Rasul pasal 13, 14 menceritakan mengenai the first missionary journey daripada Paulus. Dan di sini menceritakan bagaimana Paulus tiba di Antioquia. Ini bukan gereja dia yang di Antioquia, bukan. Ini Antioquia di Pisidia, saudara. Paulus tiba di sana, dan nanti kalau saudara bisa melihat bagaimana orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu akhirnya menjadi percaya, saudara. Jadi percaya kepada Tuhan. Kisah Rasul pasal 13 ayat yang ke-42 sampai dengan 49. Demikian firman Tuhan. Saya membacakan 42, saudara membacakan 43 dan kita terus bertanggapan. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Bab 4, pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Tapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan terlebih dahulu, tapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan oleh Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Mereka tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kesempatan sekali lagi di mana kami bisa mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Sekarang ya Tuhan, ajar domba-domba Tuhan tempat ini itu bisa mengerti bagaimana Tuhan bekerja dalam sejarah, dan bahkan lebih daripada itu, bahwa ada orang-orang yang bisa percaya kepada Tuhan pun itulah karena pekerjaan Tuhan semata-mata. Bahkan kami, orang-orang yang bukan keturunan secara biologis daripada Abraham,
mendapatkan janji Tuhan tersebut. Dan kami bersyukur untuk semua hal tersebut. Ya Tuhan, ajar kami untuk bisa bertumbuh. Ajar kami bukan hanya merindukan doktrin yang benar, tapi ajar kami melalui doktrin yang benar, kami mendapatkan penghiburan daripada Tuhan. Dan kami melakukan misi daripada Tuhan. Kami serahkan semua pemberian firman Tuhan ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya domba-domba Tuhan pada malam hari ini mendengarkan suara daripada gembala dan mereka dikuatkan oleh karena itu. Kami serahkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur ya Tuhan. Amin. Saudara, Kisah Rasul pasal 13 ada suatu bagian yang unik. Ini adalah suatu saat turning point di mana Dr. Lukas mulai memberikan suatu laporan yang fokusnya itu beralih kepada Paulus dan pelayanan daripada Paulus. Saudara bisa melihat dalam Kisah Rasul pasal 13 dan seterusnya. Sekarang Paulus menjadi seorang yang sangat penting sekali dalam kitab ini, saudara. Saudara, ini adalah suatu hal yang menjadi perhatian yang sangat penting bagaimana seorang melayani di dalam gereja mula-mula dan bagaimana gereja mula-mula itu bertumbuh pada saat itu. Tapi kalau saya perhatikan nama Paulus sudah muncul berkali-kali sebenarnya sebelum daripada Kisah Rasul pasal yang ke-13. Coba kita buka Kisah Rasul pasal yang ke-7. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7 saya bisa melihat Stefanus memberikan kesaksian dan akhirnya dia harus menjadi martir pertama dalam gereja. Coba lihat pasal 7 ayat yang ke-58. Pasal 7 ayat 58 mereka menyeret Stefanus, dia keluar kota lalu melemparinya dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang yang muda bernama Saulus. Saulus masih muda pada saat itu ketika Stefanus dirajam batu sampai mati. Dan ini akhirnya kepentingan Saulus pada saat itu bukanlah orang yang merajam Stefanus, tapi orang-orang itu meletakkan baju di kaki daripada Saulus. Ini bukan cuma titip saja, kalau saya perhatikan dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 1, Sauluslah yang memberikan persetujuan, yang akhirnya memberikan persetujuan terhadap eksekusi daripada Stefanus. Saudara, orang Yahudi tidak bisa melakukan hukum mati di dalam wilayah dalam kekuasaan Kaisar Romawi, tidak bisa melakukan hal tersebut. Saudara bisa mengingat bagaimana orang-orang Yahudi ketika mau menyalibkan Tuhan Yesus, mereka harus pergi ke Pontius Pilatus dan meminta supaya Pontius Pilatus yang mengeksekusi Yesus. Mereka tidak bisa langsung membunuh Yesus, tapi kalau saya perhatikan di sini, bagaimanakah mungkin mereka satu bisa membunuh Stefanus? Itu atas otoritas siapa mereka bisa membunuh Stefanus? Saudara, Saulus di sini dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 1, Saulus yang memberikan persetujuan tersebut. Maka orang ini adalah orang yang cukup penting di dalam masyarakat orang Yahudi. Coba perhatikan dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat yang ketiga. Ya, 8 ayat ketiga, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, harus membunuh jemaat Tuhan. Dia mau akhirnya melenyapkan bidat-bidat di dalam Judaism. Bidat Judaism, dia katakan bidat, mengapa? Karena orang Yahudi hanya percaya Bapa itu sebagai Yahweh. Tapi sekarang ada sekte tertentu dalam Judaism yang mengatakan Yesus juga adalah Allah Yahweh tersebut. Yesus adalah seorang pribadi yang layak mendapatkan sembah sujud mereka selain daripada Yahweh itu sendiri, Bapa. Ini suatu hal yang bidat, yang kurang ajar, harus dibinasakan. Ini suatu hal yang sangat unik sekali bagaimana ada keberanian. Mungkin bukan cuma keberanian karena ada dasar, tapi mungkin karena keberanian berdasarkan amarah yang demikian mendalam. Sehingga Saulus ini berusaha membunuh orang-orang pada saat itu di wilayah kerajaan daripada Romawi, saudara. Ayat yang ketiga, Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mungkin kita bisa katakan Saulus ini ibaratnya sekarang seperti Taliban di Afghanistan yang pergi dari rumah ke rumah, menyeret orang keluar dan memeriksa apakah mereka adalah orang Kristen atau bukan, bahkan membuka mungkin handphonenya mencari aplikasi-aplikasi yang berkenan dengan Alkitab dan seterusnya. Yaitu itu menunjukkan bahwa mereka adalah orang Kristen. Kalau tertemu ada aplikasi di HP mereka, aplikasi mengenai Alkitab atau whatever it is, itu menjadi dasar mereka diseret keluar dan dipenjarakan, dianiaya dan seterusnya. Ini mirip. Saulus adalah Taliban pada saat itu yang menganiaya jemaat Tuhan yang masih kecil, yang baru berkembang, baru lahir pada saat itu, saudara. Tidak sampai di sini, saudara bisa melihat dalam Kisah Rasul pasal 9, Kisah Rasul pasal 9 ayat yang pertama, itu Saulus masih berkobar-kobar hati untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Dan dikatakan di sana ia menghadap kepada imam besar, bahkan
meminta suatu surat kuasa daripada imam besar untuk dibawa kepada sinagog di Damsyik. Saudara, Damsyik terletak sekitar 340 km daripada Yerusalem, cukup jauh. Kita bisa melihat di sana, saudara, itu gereja mula-mula sudah menyebar. Itu sampai bahkan 340 km daripada kota Yerusalem, itu gereja sudah mulai menyebar. Tetapi juga penganiayaan menyebar. Saulus dengan berkobar-kobar ingin melayani Tuhan. Dia akhirnya ingin membunuh, mencari ke sinagog-sinagog, membawa surat kuasa daripada para imam besar, imam-imam kepala di Yerusalem untuk akhirnya menyeret, membunuh, mencari, menganiaya orang-orang Kristen, bahkan di tempat yang jauh daripada Yerusalem. Itu bencinya Paulus kayak demikian. Nah, saudara perhatikan dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9, itu juga mencatat pertobatan daripada Saulus, luar biasa. Kisah yang tidak mungkin bisa kita lupakan di sini. Kita bisa melihat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 yang ketiga. Itu di sana dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika dia sudah dekat ke kota itu, tiba-tiba cahaya memancar daripada langit mengelilingi dia. Cahaya yang lebih terang di siang bolong daripada terang matahari, saudara. Cahaya supernatural yang menerangi dia sampai membuat dia rebah. Dia rebah ke tanah dan kedengaran oleh dia suatu suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Pada saat itu saudara itu robohlah, hancurlah semua teologi daripada Saulus. Yang dia pikirkan adalah dia sedang demikian giat berkobar-kobar melayani Tuhan. Dia sadar suara ini adalah suara supernatural. Dia sadar ini bukan suara daripada manusia. Kalau saya lihat beberapa ayat seterusnya, itu orang-orang sekitar dia juga mendengarkan suara ini, tapi dia tidak tahu, mereka tidak tahu dari mana suara ini. Tidak ada yang bersuara. Tapi Saulus mendengarkan, dia tahu ini pasti bukan suara manusia, ini suara supernatural. Adalah sinar yang menunjukkan bahwa ini bukanlah sinar manusia, sinar yang terang yang supernatural. Maka Saulus pada saat itu menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" Dia tahu ini pasti Tuhan, tapi siapa? Siapakah engkau ya Tuhan? Saudara, ini suatu pertanyaan yang mungkin juga pernah kita tanyakan, bahkan masih kita tanyakan. Seringkali kita mengerti atau merasa mengerti siapa Tuhan, tapi kita mengalami kesulitan, kita baru mengerti, kita tidak kenal dia. Dalam kita mengalami mungkin pelayanan yang mengharuskan kita melayani Tuhan lebih mendalam, kita baru sadar, kita tidak sadar siapa dia. Kayak kita bertanya, siapakah engkau ya Tuhan? Banyak orang yang melayani tanpa dasar mengerti apa atau siapa yang dilayani sebenarnya. Soalnya kalau kita benar-benar mengerti siapa yang kita layani, tidak ada satu orang pun yang akan menolak pelayanan. Tapi banyak orang yang melayani juga tidak mengerti siapa yang dia layani. Ada orang yang berdosa dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu pelayanan itu hanya untuk menebus dosa Senin sampai Jumat saja. Saudara, ini suatu hal yang luar biasa. Saulus itu bukan setelah bertobat nama diganti, bukan. Kalau saudara tadi, kalau saudara perhatikan, nanti kita akan lihat dalam Kisah Rasul pasal 13 setelah dia bertobat. Ya, dia bertobat dalam Kisah Rasul pasal 9, 4 pasal kemudian, entah berapa lama kemudian, dia masih dipanggil sebagai Saulus, saudara. Dia masih dipanggil sebagai Saulus. Saulus adalah nama daripada orang Yahudi, Paulus adalah nama daripada orang-orang Romawi, nama daripada bahasa Latin, orang Romawi. Jadi ketika saudara melihat bagaimana nama dia ditekankan Paulus, berarti pelayan dia itu semakin lebih dikenal oleh orang-orang, dia semakin di-recognize dalam Kristendom yang lebih luas pada saat itu. Saudara, di sini Saulus itu harus bertanya, dia melayani Tuhan selama ini dengan giat, tapi tidak mengerti apa yang dia lakukan, saudara. Jadi suatu yang sangat penting sekali, saudara. Dia akhirnya bertanya, siapakah engkau ya Tuhan? Saudara, saya mau tanya pada gereja, dan Anda sekalian gereja di tempat ini. Ketika kita melayani Tuhan, kita mengerti tidak siapa yang kita layani? Ketika kita nanti ada kesempatan melayani lagi, Tuhan bukakan pintu-pintu untuk melayani lagi. Kita mau enggak melayani Tuhan? Kita rela enggak terjun melayani Tuhan? Atau jangan-jangan bahkan kita merasakan comfort daripada living room pada saat ini mengikuti segala kegiatan secara online itu lebih penting daripada hadir secara fisik, memperjuangkan kehadiran fisik tersebut. Saudara, saya mengharapkan benar-benar pandemi ini tidak merubah kita, saudara. Banyak orang mengatakan bahwa ini nanti suatu hari akan menjadi new normal. Saya tidak mau. Saya tidak mau ini menjadi suatu normal di mana kita ragu datang ke gereja. Kita bahkan mungkin harus pelayanan-pelayanan akhirnya dimodifikasi, dirubah sedemikian rupa.
Bagaimana nanti perwil terus menerus setiap kali perwil selalu Zoom. Bagaimana nanti kita akhirnya bisa merasakan kehadiran fisik secara leluasa. Anak-anak kita tidak bisa mengikuti sekolah minggu secara fisik. Saya tidak mau itu terjadi. Dan kita harus berdoa supaya Tuhan cepat-cepat menyelesaikan semua hal ini. Dan kita bisa melakukan kembali seluruh kegiatan kita, pelayanan kita, persekutuan kita seperti sebelum pandemi. Dan khususnya nanti kalau nanti pelayanan sudah dibukakan, saya mau lihat. Saudara selama 1,5 tahun lebih ini, 2 tahun ini, saudara semakin mencintai pelayanan Tuhan atau saudara tidak ada perubahan. Saudara semakin digerakkan, dimotivasikan oleh Tuhan untuk terjun dan mengambil pelayanan tersebut ketika kesempatan ada, atau saudara tetap sama saja. Tidak ada perubahan, bahkan mungkin lebih mundur lagi. Saudara, ada orang yang konseling sama saya, lalu setelah mengalami jatuh dalam dosa dalam beberapa minggu kemudian dia bertanya, apakah saya boleh melakukan pelayanan di gereja saya ini dan itu. Saya katakan, mungkin jangan dulu. Jangan dulu, karena kamu pun bukan orang yang sudah siap melayani, kamu harus masih dilayani. Saya katakan, apa tandanya engkau tahu bahwa engkau sudah beres hubungannya dengan Tuhan? Apa tandanya engkau sudah tahu bahwa dosamu itu sudah diampuni oleh Tuhan? Tandanya dari mana bahwa engkau sudah tahu bahwa hubungan relasimu vertikal dengan Tuhan itu sudah baik sehingga engkau bisa melangkah maju. Jangan lupa kalau Daud, saudara, setelah dia ditegur oleh Nathan karena dia menyeleweng dengan seseorang istri orang lain yang mengambil dengan membunuh Uria. Saudara, di sana ketika Daud diberikan suatu peringatan, bahkan diberikan suatu hukuman, anakmu itu pasti akan mati. Saudara, itu berhari-hari dia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan jangan mengambil nyawa anak tersebut. Dia tidak makan, dia akhirnya tertelungkup, saudara. Itu suatu hal yang kita bisa baca di mana dia sangat mengharapkan supaya anak tersebut tidak dihukum mati. Tapi ketika dia sadar, dia tahu bahwa anaknya sudah mati, ya sudah selesai. Dia baru sadar relasi dengan Tuhan itu sudah dibereskan. Dia sadar, dia rela dan dia mau menerima hukuman daripada Tuhan. Dia bangkit, cuci muka, membersihkan dirinya, masuk ke dalam bait Allah, menyembah Tuhan, makan. Semuanya kembali normal karena relasi dengan Tuhan sudah dibereskan. Saya tanya, tahu dari mana bahwa relasimu itu sudah dibereskan dengan Tuhan? Jangan sampai kamu sambil melayani Tuhan, sambil menipu diri. Saya ada seorang yang melayani Tuhan, berarti saya sudah diterima oleh Tuhan. Dalam kondisi demikian, yang paling kamu harus pikirkan pada saat ini adalah kamu tahu dari mana bahwa relasimu dengan Tuhan itu sudah dibereskan. Lalu dia merenungkan dan akhirnya dia memutuskan untuk tidak mengambil pelayanan tersebut, saudara. Saudara, banyak orang yang sambil melayani Tuhan sambil tidak mengerti pelayanan tersebut. Salah satu contohnya adalah Saulus di sini. Saudara. Siapakah engkau ya Tuhan? Itu kalimat besar yang mungkin bahkan sering diucapkan, ditanyakan oleh kita. Saya harap kita memiliki suatu pengertian yang benar ketika kita melayani. Nanti ketika kesempatan melayani Tuhan dibuka lebih besar di gereja ini, ambil kesempatan tersebut. Ya, ambil kesempatan itu justru karena engkau mengerti siapa Tuhan yang kau layani. So, mari kita balik ke pasal 13. Ya, pasal 13, ini adalah 13, 14 sekali lagi itu menceritakan mengenai perjalanan misi Paulus yang pertama. Dalam pasal yang ke-13 ini, saudara, itu ada 7 hal. 7 hal yang berkenaan dengan ketetapan Tuhan dan bagaimana pengabaran Injil itu dilakukan. 7 hal yang mendasarkan pengabaran Injil kepada ketetapan daripada Tuhan. Jadi kita sudah baca 2 di dalam ayat yang ke-47, 48, sehingga saya tidak akan mengulangi hal tersebut. 47, 48 saya baca di sini, sekali lagi untuk saudara sekalian, saudara perhatikan. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Pengabar Injil, Paulus dalam hal ini itu sudah ditentukan oleh Tuhan untuk membawa berita tersebut kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ini adalah dasar akar daripada misi, saudara. 48 membicarakan mengenai hasil daripada misi tersebut. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah. Mereka tidak mengenal Allah sebelumnya. Dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan oleh Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Tidak ada satu orang pun yang meleset. Semua orang yang ditentukan oleh Allah kepada hidup yang kekal, mereka pada saat itu percaya kepada Tuhan. Ini suatu jaminan bahwa ada orang-orang yang akan percaya kepada Tuhan
Karena tidak mungkin yang dikerjakan oleh Tuhan itu akhirnya wasted. Apalagi Kristus mati di atas kayu salib itu tidak ada pengetahuan, suatu assurance siapa yang akan percaya itu omong kosong, saudara. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan itu efektif. Apa yang dilakukan Tuhan itu bahkan mengirimkan Yesus ke dalam dunia itu suatu yang pasti akan terjadi, accomplish. Dia punya purpose of redemption, saudara. Pasti ada orang yang akan diselamatkan. Saudara perhatikan di ayat ke-48 itu hasil daripada misi, itu mereka yang tidak mengenal Allah itu menjadi percaya karena apa? Ditentukan oleh Allah untuk percaya, saudara. Bisa berseru, minggu lalu saya katakan dalam golden chains of salvation, Roma pasal 10, bisa berseru itu karena percaya terlebih dahulu. Bisa percaya karena mendengarkan firman terlebih dahulu. Bisa mendengarkan firman karena ada yang memberitakan. Dan bisa ada yang memberitakan karena ada yang mengutus. Tidak ada orang yang datang kepada Tuhan lalu mengambil keputusan untuk percaya tanpa Tuhan bekerja terlebih dahulu dalam hidup orang tersebut. Tidak ada, saudara. Golden chains of redemption, of salvation, mengajarkan kepada kita bahwa pada akhirnya keputusan seseorang untuk menerima Tuhan itu pun daripada Tuhan. Maka tidak ada seorang yang bisa membanggakan diri di hadapan Tuhan dan mengatakan karena saya sudah melakukan ini dan itu maka Tuhan mau tidak mau harus memberikan keselamatan tersebut. Bahkan kerinduan kita untuk akhirnya bisa menerima Tuhan, menghargai firman Tuhan itu sendiri datang daripada Tuhan. Apa yang bisa kita banggakan? Orang yang membanggakan diri di depan Tuhan karena melakukan ini dan itu, bagi saya itu sama seperti seorang anak yang baru lulus TK, saudara. Lalu membanggakan diri karena kepandaianku lah di hadapan mamanya dia katakan, karena kepandaianku lah aku bisa melalui seluruh TK ini tanpa dia sadar, mama yang kasih makanan, tanpa dia akhirnya menyadari mama yang mengharuskan dia pergi ke sekolah, yang mengantar dia setiap hari ke sekolah, yang akhirnya bahkan mungkin di rumah mengajarkan dia lagi materi-materi tersebut. Dia membanggakan diri, karena kepandaianku lah, karena eksistensiku lah inilah, maka aku akhirnya bisa lulus TK. Itu kurang ajar, saudara. Kurang ajar. Kita bisa menerima berkat daripada Tuhan, hanya karena Tuhan memberikan berkat tersebut. Kita bisa percaya hanya karena Tuhan memberikan suatu hal. Di sini pasal 13 ayat 8, karena ditentukan oleh Tuhan untuk percaya. Mereka tidak mungkin tidak percaya. Mereka harus percaya, dan mereka akan percaya, karena mereka sudah ditentukan oleh Tuhan untuk percaya. Saudara, ini 6 dan ke-7, hal-hal yang ada dalam Kisah Rasul pasal 13 berkenaan dengan ketetapan Tuhan dan juga nanti pengabaran Injil. Hari ini saya akan membicarakan 5 hal yang lainnya yang ada dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13. Yang pertama, kalau saya perhatikan, Kisah Rasul pasal 13 saya bacakan ayat yang pertama, lalu yang kedua itu kunci, itu ketetapan Tuhan yang pertama yang bisa kita dapatkan dalam Kisah Rasul pasal 13. Saya bacakan 13 ayat 1 terlebih dahulu. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia, ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus sendiri. Yang kedua, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. So inilah yang pertama yang harus kita pelajari, bahwa Saulus dan Barnabas itu sendiri adalah orang yang akan diutus oleh Tuhan, karena Tuhan sudah menentukan tugas apa yang harus mereka lakukan. Misi itu berasal daripada kehendak Tuhan. Misi bukan berasal daripada keinginan kita, misi Tuhan berasal daripada kehendak Tuhan. Tuhan mengatakan kepada suatu gereja yang sangat vibrant ini, Antioquia, gereja Antioquia. So, gereja Antioquia adalah gereja di mana orang dipanggil Kristen untuk yang pertama kali, itu pasal 11 ayat yang ke-26, di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Itu Kisah Rasul pasal 11 ke-26 mengatakan hal ini. Ini gereja sangat vibrant sekali, di sana ada, dikatakan di sini ada gereja yang memiliki yaitu nabi dan pengajar. Ada Barnabas, Simeon, orang Niger, Lukius, orang Kirene, Menahem, dan juga ada Saulus, orang-orang yang besar, dan mungkin saudara pernah tahu nama Barnabas. Barnabas adalah orang yang sangat penting sekali dalam gereja mula-mula. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-25, coba kita baca, saudara. Kisah Rasul pasal 11 ayat yang ke-25, pergilah Barnabas ke Tarsus. Untuk apa? Untuk mencari Saulus. Dan sudah mendapatkan Saulus, dia lakukan apa? Setelah bertemu dengan dia, dia membawa Saulus ke Antioquia. Barnabas adalah seorang yang berhati besar sekali. Dia mencari seseorang yang terkenal sebagai seorang yang jahat, seorang yang menganiaya, tapi dia kasih kesempatan untuk bisa bertumbuh dalam gereja.
So saya mau gereja ini untuk melihat siapa orang-orang yang pernah dikucilkan atau mengucilkan diri pada saat ini. Saudara rangkul mereka. Saudara berikan suatu hati kepada mereka. Bawa mereka ke gereja, bukan singkirkan mereka daripada gereja. Orang-orang yang mungkin merasa dosa besar di hadapan Tuhan dan merasa tidak layak datang ke gereja. Rangkul mereka. Bawa ke gereja. Saya akhirnya saudara menjadi orang Barnabas. Saya rindu. Saya akan mencari saudara. Orang-orang yang saya katakan Project Barnabas. Orang-orang Barnabas yang memiliki mata rohani, yang bisa melihat siapa yang mengalami kesulitan dalam gereja. Siapa yang mungkin merasakan diri jauh daripada Tuhan pada saat itu, lalu dirangkul dan digembalakan. Barnabas. Kalau gereja punya Barnabas kayak demikian, gereja itu diberkati oleh Tuhan. Siapakah Barnabas di dalam gereja di sini, saudara? Saudara bisa melihat bagaimana gereja Antioquia itu punya Barnabas, punya di sini katakan Simeon, punya orang-orang terkenal. Ini Simon dari Cyrene kemungkinan, orang yang mungkin pernah dipakai untuk akhirnya memikul salib daripada Kristus. Ini mungkin orang tersebut luar biasa di gereja Antioquia, ada orang semacam demikian. Saudara akan bisa melihat nanti ayat belakangan ada orang yang bernama Yohanes Markus, juga dibawa oleh Barnabas. Yohanes Markus nanti ada pernah terjadi kesalahan dalam misi yang mereka lakukan. Kita akan bahas nanti saudara sedikit. Tapi Yohanes Markus adalah orang yang dipakai Tuhan luar biasa sampai menuliskan kitab Injil Markus. Gereja yang luar biasa saudara Antioquia. Tapi di sini Roh Kudus mengatakan sekarang khususkanlah orang yang paling hebat itu. Barnabas dan Saulus khususkan untuk pengabaran Injil. Saudara, bertahun-tahun gereja GRI melakukan misi. Tapi berapa banyak orang yang memiliki misi setelah kita melakukan bulan-bulan misi selama bertahun-tahun ini. Dan mungkin ada orang-orang yang paling hebat di GRI Karawaci yang Tuhan akan katakan, sekarang khususkan orang tersebut untuk misiku di luar. Lalu kita akan merasakan apa, saudara? Kita merasakan sayang sekali kalau bisa ke daerah itu ya orang-orang yang biasa saja yang ke sana. Orang-orang yang penting dipakai oleh Tuhan di daerah yang penting, daerah yang tidak penting, orang yang tidak pakai, yang tidak terlalu penting. Oh tidak, Tuhan berhak menggunakan orang-orang yang paling penting dalam gereja untuk pekerjaan dia. Saudara, ketika John Calvin mengirimkan missionaries ke Brasil, saudara, itu bukan suatu hal yang mudah. Saudara harus lihat ketika dia mengirimkan missionaries ke Brasil, itu keluar daripada Eropa. Geneva, Swiss, sekitarnya itu dikelilingi oleh negara-negara Katolik. Itu bisa mengirimkan orang ke Brasil, keluar daripada Eropa, itu suatu hal yang sangat sulit sekali. Dan di Brasil nanti bahkan missionaries yang dikirimkan oleh John Calvin itu mati dibunuh. Itu ada orang yang melaporkan keberadaan mereka, akhirnya satu koloni daripada orang-orang missionaries tersebut itu dibunuh semua, dibantai semua karena laporan tersebut. Tapi orang yang dikirimkan oleh John Calvin adalah murid dia yang paling baik. Murid dia yang paling dia sayangi. Murid yang terbaik dia kirimkan bukan untuk gereja di Geneva, tapi untuk tempat lain yang bahkan di sana adalah rimba. Mengapa? Murid terbaik ini akan berjuang dengan misionaris daripada Katolik. Bahkan yang dikirimkan oleh John Calvin adalah orang yang belajar Ibrani, Yunani. Mengapa harus belajar bahasa asing untuk orang-orang yang tidak terlalu, quote and quote bisa katakan tidak terlalu pintar pada saat itu. Tidak beradab, tidak ada civilization yang hebat. Mengapa? Karena missionaries tersebut yang dikirim oleh John Calvin, murid-muridnya, itu akan berhadapan dengan orang-orang Katolik yang akan juga memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Ini harus mengerti bahasa asing untuk bisa meng-counter mereka. Luar biasa. Saudara di sini, saudara perhatikan. Roh Kudus berkata, sekarang khususkanlah Barnabas dan Saulus karena untuk suatu tugas yang telah kutentukan bagi mereka, tugas yang besar yang diberikan kepada mereka. Saudara, jauh sebelum Paulus mendapatkan tugas ini, saudara bisa melihat kita kembali ke dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9, itu nanti Saulus yang sudah dibutakan tersebut pergi ke Damsyik, yang ke-10 kita baca. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Murid Tuhan yang bernama Ananias dan firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku ya Tuhan. 11 firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus, carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Saudara, Ananias disuruh untuk pergi untuk menumpangkan tangan menyembuhkan Saulus. Saudara bisa melihat dalam ayat yang ke-13 Ananias ini agak protes kepada Tuhan. Quote-unquote protes kepada Tuhan, dia mengeluh kepada Tuhan.
Jawab Ananias, Tuhan, aku sudah dengar orang ini, reputasinya itu sudah besar, dari banyak orang telah ku dengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam, kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Dia datang dengan kuasa penuh daripada para imam-imam, tapi bukan kuasa penuh daripada Tuhan. Saudara, Ananias belum belajar satu hal, bahwa ketika seseorang mungkin mengancam gereja Tuhan dengan kuasa daripada manusia, kalau Tuhan tidak izinkan hal itu terjadi, tidak mungkin akan terjadi. Saudara, ini suatu yang sangat penting yang kita harus pelajari, saudara. Yaitu nanti Saulus itu akan direbahkan ke tanah, karena Tuhan memang tidak izinkan dia untuk menganiaya jemaat Tuhan, umat Tuhan di Damsyik. Saudara perhatikan ayat yang ke-15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah my chosen instrument, alat pilihan bagiku. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil namaku kepada Gentiles, bangsa-bangsa lain, raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Pergi sekarang, karena this is my chosen. Tuhan yang memilih. Tuhan yang memilih Paulus. Dari sejak kekalahan Tuhan sudah memilih Paulus, my chosen instrument. Engkau pergi. Sebab Paulus sendiri akhirnya mengatakan dalam 1 Timotius pasal 2 ayat ke-7. Coba kita buka 1 Timotius, saudara. Kita lihat ada ayat yang lainnya yang harus kita beritakan pada hari ini. 1 Timotius pasal 2 ayat ke-7, Paulus mengatakan bahwa untuk kesaksian ini, untuk Injil inilah, aku telah ditetapkan. Paulus juga tahu bahwa dia telah ditetapkan dari sebelumnya. Ini bukan cuma suatu pilihan manusia saja, tidak. Tugasnya mengabarkan Injil juga sudah ditetapkan. Aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Dan seterusnya, saudara itu, dan sebagai pengajar. Pemberita, rasul, dan pengajar orang-orang yang bukan Yahudi, orang-orang Gentiles. Aku adalah rasul orang-orang Gentiles. Dia tahu bahwa dia sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi rasul, pemberita, rasul, dan pengajar orang-orang yang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran, saudara. Ini kesaksian daripada Paulus sendiri, saudara. So, sekali lagi, saudara, minggu lalu ketika saya ajak kita membuka, coba kita buka Roma ya, kita buka Roma pasal yang ke-10, ketika kita membicarakan mengenai golden chain of redemption, di sana ada beberapa hal, memang kita lihat ayat 14-15, itu seseorang berseru kepada Tuhan, tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimanakah mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka dapat mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya, memberitakan dia? Dan bagaimana mereka dapat memberitakan dia jikalau mereka tidak diutus? Ini tidak bisa terputuskan. Saudara, Paulus mengatakan pada akhirnya, dia adalah orang yang sudah ditetapkan diutus oleh Tuhan kepada memang bangsa-bangsa yang bukan Yahudi untuk menjadi rasul orang kafir, untuk mengajar mereka, untuk menumbuhkan iman dalam hidup mereka. Saudara, luar biasa, kita tidak mengerti pergumulan apa yang dialami oleh Paulus. Dia mungkin mengalami segala kesulitan dalam hidup dia. Saya percaya semua hidup dia itu Tuhan pakai untuk akhirnya menjadi suatu hal yang berharga dalam pelayanan dia. Kalau Tuhan yang memilih, kalau Tuhan yang menetapkan, tidak mungkin ada hidup kita yang tidak ada gunanya. So, semua pergumulan kita, bahkan saya percaya pergumulan dosa kita, itu semua berharga untuk pelayanan di dalam kerajaan Tuhan. Tidak ada satu pergumulan anak Tuhan yang tidak ada artinya di dalam kerajaan Tuhan. Semua pergumulan kita, semua air mata kita itu berarti untuk kita suatu hari bekerja di ladang Tuhan. Saudara bisa melihat di sini, saudara mungkin kita tidak mengerti mengapa akhirnya Tuhan memakai seorang yang jahat seperti Paulus, yang menganiaya umat Tuhan, yang membunuh, yang bukan cuma menganiaya, bahkan membunuh, menyeret, membunuh mereka. Tapi dalam hidup Paulus, kalau saudara perhatikan dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, Paulus katakan bahwa itu ada duri di dalam dagingnya dia. Banyak orang yang tidak tahu duri ini apa, tapi itu mengganggu pelayanan dia. Tapi dia sampai 3 kali minta daripada Tuhan untuk mencabut duri tersebut. Tuhan katakan, no, aku tidak akan mencabut karena duri tersebut akan membuat engkau semakin bersandar kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Justru melalui kelemahanmu lah Tuhan semakin dipermuliakan. Duri itu berguna dalam hidupmu. Soalnya banyak orang yang bertanya, duri ini apa? Ada yang mengatakan mungkin duri ini epilepsi, kesehatan daripada Paulus,
sehingga Paulus itu mungkin menjadi orang yang ya dihina atau mungkin itu merintangi pelayanan dia secara lebih optimal dan seterusnya, saudara. Saya sendiri secara pribadi bisa salah, saudara. Tapi saya percaya bahwa duri yang dimaksudkan di sini adalah duri, yaitu perasaan guilty feeling-nya Paulus. Guilty feeling kenapa? Karena dia pernah menganiaya jemaat Tuhan. Dia akan terus teringat-ingat mengenai hal ini. Bagaimana dia dulu pernah menganiaya, bahkan mungkin membunuh jemaat daripada Tuhan. Suatu hal masa lalu yang kelam, tapi Tuhan pakai hal itu untuk membuat dia semakin giat melayani Tuhan. Saudara, saya ajak kita buka ke 1 Timotius, saudara. 1 Timotius pasal yang pertama. Itu di sana di mulut Paulus, di ayat yang ke-15. Saya bacakan bagi saudara, ini pengakuan Paulus, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Paulus mengatakan di antara semua orang berdosa, aku yang paling berdosa. Saya percaya ini dikaitkan dengan perasaan dia karena dia pernah mengatakan atau dia pernah menjadi seorang persecutor yang penganiaya jemaat daripada Tuhan. Soalnya ayat yang ke-15 ini dikaitkan oleh Paulus dalam ayat yang ke-13. Saya bacakan di sana, saudara. Aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, dan seorang yang ganas, tapi aku telah dikasihaninya karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Kalau Paulus di sini katakan bahwa dia yang tadi adalah seorang yang menghujat Tuhan, dia pikir dengan melayani Tuhan, dia sedang melayani Tuhan, sedang memuliakan nama Tuhan, tapi dia sedang menghujat Tuhan, bahkan dia mengatakan dia adalah seorang yang menganiaya. Jadi Paulus dia mengkaitkan ayat 13, ayat yang ke-15 dia katakan di antara seluruh orang berdosa, aku yang paling berdosa. Guilty feeling tersebut terus ada, dan Tuhan akhirnya menggunakan masa lalu dia, kondisi dia untuk mengingatkan bagaimana orang yang berdosa seperti Paulus mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan. Tapi setan menggunakan kesempatan untuk menggocok Paulus, mengatakan engkau tidak worthy, engkau tidak worthy. Paulus katakan kalau bisa ini angkat perasaan ini. Dia katakan tidak, itu yang membuat engkau akan memuliakan aku. So dalam hidup kita, saudara, kita jangan cuma minta Tuhan itu mengangkat kesulitan kita. Kita minta sama Tuhan. Minta supaya dalam kesulitan kita Tuhan berserta dengan kita. Itu permintaan kita, itu doa kita. Berkali-kali saya berbicara dalam suatu ibadah penghiburan, saudara. Ketika orang sudah meninggal, itu guilty feeling itu muncul, saudara. Dulu ada kesempatan berbicara lebih banyak. Dulu pernah mengatakan satu kalimat yang kasar, belum minta maaf. Dulu saya tidak menggunakan waktu yang ada untuk melakukan ini dan itu. Itu guilty feeling itu terus keluar. Dan kadang-kadang mereka waktu men-sharingkan ya, mengenai orang yang sudah meninggal, itu kadang-kadang terucapkan guilty feeling tersebut. Soalnya sebagai seorang pendeta yang sedang melayani mereka pada saat itu, saya katakan tidak perlu ucapkan itu lagi. Dalam setiap kali ada kesulitan hidup kita, Tuhan terus kasih memori, itu tidak hapus, Tuhan tidak delete. Kalau Tuhan mau hapus, press delete itu gampang sekali untuk menghapus semua memori kita yang jelek. Lalu kita cuma mendapatkan semua yang baik saja. Tapi Tuhan tidak lakukan hal itu. Mengapa ada kesulitan terus bisa kita ingat? Supaya Tuhan mau kita bukan mengingat kesulitan tersebut, tapi bagaimana ada kesulitan, ada juga belas kasihan Tuhan yang membawa kita keluar dari kesulitan tersebut. So, saya katakan, Tuhan tidak menghapus kesulitan tersebut supaya apa? Supaya engkau bisa mengerti, yaitu ada belas kasihan Tuhan yang menopang engkau keluar dari kesulitan tersebut. So, tidak ada satupun dalam hidup anak Tuhan yang tidak berarti dalam kerajaan Tuhan, tidak ada. So, lihatlah hidupmu, lihatlah air mata yang pernah engkau cucurkan, tapi terlebih lagi lihatlah pada saat itu, bagaimana Tuhan mengasihi engkau dan menopang engkau. Maka di sini saudara, Tuhan yang sudah menentukan, kita balik dalam Kisah Rasul pasal 13 saudara, Tuhan yang sudah memanggil Paulus, menentukan Paulus dan Barnabas dan Paulus mendapatkan tugas yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Tidak mungkin, ya Tuhan tidak menggunakan hidup dia. Tidak mungkin. Tidak mungkin Tuhan akhirnya membiarkan Paulus merasakan hidup itu tidak ada artinya dan seterusnya. Jadi yang pertama, yang kedua, Tuhan itu menentukan mereka untuk suatu tugas yang Tuhan sudah tentukan dari semula, saudara. Yang kedua kita bisa melihat dari ayat yang keempat. Saya baca ayat yang ketiga terlebih dahulu, maka berpuasa dan berdoalah mereka, jemaat di Antioquia tersebut. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang ini, mereka membiarkan keduanya pergi, merelakan keduanya pergi, itu maksudnya di sana. Dan yang keempat ini penting, oleh karena disuruh oleh Roh Kudus. Send out dalam bahasa Inggrisnya, send out, diutus oleh Roh Kudus. Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia dan dari situ
mereka berlayar ke Siprus dan seterusnya. Ini masuk dalam missionary journey yang pertama daripada Paulus. Saudara, Tuhan yang mengatakan bahwa ada tugas yang sudah ditentukan oleh Tuhan bagi Paulus dan Barnabas. Sekarang Roh Kudus yang sama adalah Roh Kudus yang mengutus Paulus pergi. Barnabas dan Paulus pergi. Indonesia menggunakan suatu translation, disuruh oleh Roh Kudus. Bahasa Inggris mengatakan sent out by the Holy Spirit, diutus, dikirim oleh Roh Kudus. So, bagi saya ini suatu pengertian yang sangat mendalam sekali, saudara. Pengertian yang mengatakan bahwa Paulus bukan cuma ditentukan, tapi sekarang diutus juga oleh Roh Kudus. Ini pekerjaan Tuhan dalam hidup Paulus. Dan dalam pengertian tersebut itu bukan cuma diutus, ya sudah pergilah sekarang. Tapi saya percaya itu bijaksana ke kota mana, pergi kemana, melangkah kemana, itu semua adalah daripada pimpinan Roh Kudus yang mengutus. Berapa sering saya dengarkan kesaksian-kesaksian orang yang pergi ke KRI regional. Lu mengatakan saya tidak pernah rencana pergi ke rumah itu pada hari itu, tapi saya bertemu dengan seseorang. Lalu Tuhan memberikan kesempatan saya bisa berbicara kepada orang tersebut sehingga saya masuk ke orang tersebut dan memberikan firman, dan hari itu keluarga tersebut menerima Tuhan. Itu saya dengarkan berkali-kali cerita yang mirip seperti ini, saudara. Yaitu dalam hidup kita ketika kita mengabarkan Injil, kita menjalankan misi Tuhan. Tuhan bukan memberikan tugas kepada kita, Tuhan memimpin langkah hidup kita. Saudara, tidak ada satu orang pun yang menjalankan misi Tuhan lalu mengatakan bahwa saya tidak merasakan keberadaan Tuhan dalam ini. Tidak. Bahkan Tuhan berjanji dalam Matius pasal ke-28, jika kita mengabarkan itu, Tuhan akan berserta dengan kita senantiasa sampai pada akhir zaman. Saudara. Itu patung pernah katakan, janji Tuhan bahwa dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Dilakukan ketika gereja mengabarkan Injil. Tidak mungkin Tuhan tidak menyertai kita ketika kita melakukan misi milik Tuhan sendiri. Tuhan bukan cuma mengatakan aku memberikan engkau misi, tapi Tuhan memimpin semua langkah kita. Perhatikan saudara di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16. Coba kita buka Kisah Rasul pasal 16. Kisah Rasul pasal 16. Pernah terjadi dalam hidup daripada Paulus. Ini dia akhirnya merubah rencana daripada perjalanan dia karena suatu gerakan daripada Roh Kudus, gerakan daripada Tuhan sendiri. Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-9 saudara. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Gak pernah dikatakan ini mimpi, saudara. Paulus saya percaya sadar ketika penglihatan tersebut datang pada malam hari. Bukan dia tidak sadar ketika dia mendapatkan mimpi, tidak pernah dikatakan hal tersebut. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Alkitab juga tidak pernah mengatakan besok paginya setelah dia bangun, baru dia memikirkan mengenai hal ini. Tidak langsung ke-10. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Jadi suatu perubahan dalam rencana daripada daripada Paulus pada saat itu. Bisa itu membuktikan pada kita, ketika Tuhan mengirim kita untuk misi, itu ada setiap langkah itu dipimpin oleh Tuhan. Tidak mungkin Tuhan hanya mengutus atau memberikan kita tugas tanpa Tuhan mendampingi kita di dalam kita melakukan misi daripada Tuhan. Ini yang kedua yang kita pelajari. Tuhan, Roh Kudus tersebut itu mengutus dan memimpin jalan daripada langkah-langkah daripada para pengabar-pengabar Injil, orang missionary yang dia sendiri panggil dan dia utus dan dia berikan tugas tersebut. Soalnya dalam hidup kita, kalau kita perhatikan dalam hidup dari Paulus, itu ada kepahitan, saudara. Coba kita lihat ya, Kisah Rasul pasal 13 ayat yang kelima. Coba 13 ayat kelima, setiba di Salamis mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes, yang juga disebut sebagai Markus, saudara, Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Coba perhatikan dalam Kisah Rasul 13 ayat yang ke-13. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes setelah tiba di Pamfilia itu meninggalkan mereka kembali ke Yerusalem. Entah apa yang terjadi, Alkitab tidak memberitahukan kepada kita, tapi terjadi suatu split pada saat itu. Yohanes yang disebut sebagai Markus juga akhirnya meninggalkan Paulus dan Barnabas di Pamfilia. Saudara bisa melihat di sini, akhirnya itu menimbulkan kepahitan yang sangat mendalam sekali dalam hidup daripada Paulus.
Sampai kalau saya perhatikan dalam missionary journey yang kedua, Kisah Rasul pasal 15. Kita buka Kisah Rasul pasal 15 ayat yang ke-37. Ketika akhirnya mereka mau melakukan misi, perjalanan misi yang kedua, mengunjungi kota-kota yang pernah mereka kunjungi dalam perjalanan yang pertama. 15 ayat 37, Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut sebagai Markus. Tetapi Paulus tidak pakai basa-basi, saudara, dengan tegas berkata, tidak baik membawa seorang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Jadi alasan itu mungkin salah satu di dalamnya adalah karena entah si Yohanes ini orang yang males kah, yang tidak mau kerja bersama-sama dengan Paulus, atau yang merasa medan terlalu berat. Ini missionary journey yang sangat-sangat sulit. Ya, ini cukup lama mereka harus meninggalkan tempat, lalu meninggalkan akhirnya si Yohanes Markus mengambil keputusan untuk meninggalkan seluruh tim dan pergi ke Yerusalem, meninggalkan mereka. Nah, Paulus mengatakan tidak baik untuk mengikutsertakan orang yang sudah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja sama dengan mereka. Ini alasan yang Paulus berikan. Alasan dia menolak Yohanes ini membuat akhirnya kedua orang ini, Barnabas dan Paulus, itu begitu ada clash. 39, hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam. Sehingga apa? Mereka berpisah dan Barnabas akhirnya membawa Markus berlayar ke Siprus, Paulus memilih Silas. Dan akhirnya seterusnya, saudara, melakukan pelayanan berikutnya. Saudara, di dalam bijaksana Tuhan, Tuhan yang mengutus, Tuhan yang memimpin jalan. Tidak ada satu pun yang itu adalah salah jalan, itu tidak mungkin. Tidak ada, itu jaminan daripada seorang yang mengabarkan Injil. Jaminan daripada seorang yang melakukan misi, tidak mungkin bahwa dia melangkah dan salah jalan. Bahkan kesulitan yang besar yang dihadapi oleh Paulus itu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat double. Dari satu tim jadi dua tim. Dari dua orang, Barnabas dan Paulus, sekarang menjadi Barnabas dan Markus, Paulus dan Silas. Dua tim yang bekerja dua kali lipat lebih besar, lebih efektif, lebih cepat untuk mengabarkan Injil. Tidak ada satupun ketika Tuhan sudah melangkah jalan hidup kita dalam menjalankan misi daripada Tuhan, menjalankan tugas daripada Tuhan, yang kita bisa katakan, oh salah jalan, tidak ada. Ini hal yang kedua yang kita pelajari, saudara. Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari, saudara, yaitu dalam ayat yang pasal 13, ayat yang ke-17. Saya baca di ayat yang ke-16 terlebih dahulu. Maka bangkitlah Paulus yang memberi isyarat dengan tangannya, lalu ia berkata, hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah. Jadi di sini ada dua macam grup, yaitu orang Israel dan orang yang bukan Israel yang takut akan Allah, saudara. Kita bisa melihat ini dua grup. Dengarkanlah Allah umat Israel. Nah ini kalau hanya berbicara pada satu grup, yaitu orang-orang Yahudi, tidak perlu bicara mengenai Allah umat Israel, yaitu Allahmu, itu cukup. Allahmu telah memilih nenek moyang kita. Tapi sekarang Paulus bicara kepada dua grup yang berbeda, yaitu orang Israel dan orang-orang Gentiles, yang bukan adalah, bisa dikatakan bukan proselyte, mereka adalah orang yang takut kepada Tuhannya orang Israel. Itu orang-orang yang takut kepada Tuhan, orang Gentiles yang takut kepada Allah. Saudara bisa melihat dalam ayat ke-26, saudara. Ayat ke-26, hai saudara-saudaraku baik yang termasuk keturunan Abraham, orang-orang Yahudi, satu kelompok, maupun yang takut akan Allah. Gentiles yang takut kepada Allah, God-fearing Gentiles. Bahkan lebih daripada itu, saya percaya lebih, kalau saya perhatikan dalam ayat yang ke-44, pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota, berkumpul untuk mendengarkan Paulus. Hampir seluruh kota mau mendengarkan message daripada Paulus ini. Saya perhatikan ayat yang ke-48, mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah. Bahkan Gentiles yang tidak mengenal Allah. Tadi ada Gentiles yang takut kepada Allah, tapi sekarang Gentiles yang tidak mengenal Allah bergembira karena mereka telah ditentukan oleh Allah untuk mendapatkan hidup yang kekal tersebut. Maka di sini, saudara, saya kembali dalam ayat yang ke-17, ini masih grup, ada orang Yahudi, keturunan daripada Abraham, ada juga Gentiles yang takut kepada Allahnya orang Yahudi. Lalu Paulus mengatakan suatu kalimat, Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita. Saudara, kalimat di sana, saudara, itu sangat strong sekali. Memilih. Saudara, seorang missionary, seorang yang menjalankan pengabaran Injil, harus tahu bahwa dia adalah bagian daripada rencana keselamatan Tuhan yang demikian panjang, dan Tuhan sudah memilih umat Israel, nenek moyang daripada orang Israel, dan mereka bukanlah suatu pekerjaan Tuhan yang baru, yang sama sekali tidak ada akarnya dalam suatu rencana Tuhan, pekerjaan Tuhan di masa yang lalu.
Ini penting sekali, saudara. Waktu kita mengabarkan Injil, kita harus tahu ini adalah suatu hal yang berakar daripada rencana Tuhan yang dari semula. Ini bukanlah suatu rencana yang baru dibikin oleh Tuhan, plan B, oh enggak. Ini plan A-nya Tuhan adalah akhirnya memberikan berkat tersebut kepada seluruh bangsa, tapi melalui orang Yahudi. Dan ini Tuhan nyatakan dengan cara Tuhan di sini dikatakan memilih di antara seluruh bangsa, dia memilih untuk menyatakan kehendak dia melalui yaitu orang Yahudi, melalui Abraham dan keturunannya, khususnya melalui Ishak dan Yakub, saudara. Jadi satu yang sangat penting sekali, Allah umat Israel telah memilih nenek moyang kita. Soal ayat yang ke-17 dan seterusnya, sampai dengan ayat yang paling tidak ayat ke-25, saudara. Itu menceritakan mengenai sejarah keselamatan daripada Tuhan. Tuhan yang memulai keselamatan tersebut. Tuhan memulai keselamatan bukan menantikan umat Israel datang kepada Tuhan, tapi Tuhan yang memilih terlebih dahulu. Tuhan bukan pasif menantikan bagaimana kita datang kepada Tuhan. Kalau gereja ini tidak mau melayani Tuhan, Tuhan pasti akan mencari pekerja-pekerja Tuhan di tempat yang lainnya. Tidak mungkin Tuhan itu hanya menunggu kita. Tuhan di sini dikatakan Tuhan yang memilih nenek moyang kita. Rencana keselamatan itu Paulus akan menceritakan mengenai sejarah rencana keselamatan ini. Ini condensed version daripada apa yang mungkin dikatakan oleh Stefanus. Saya juga menceritakan mengenai seluruh rencana keselamatan daripada Tuhan. Ini condensed version, ini versi yang sangat pendek sekali dalam beberapa ayat. Paulus menceritakan mengenai bagaimana Tuhan itu akhirnya memilih orang Israel, bagaimana Tuhan dengan sabar itu akhirnya membawa mereka keluar daripada orang Mesir dan membiarkan selama 40 tahun akhirnya dengan sabar juga menantikan mereka di padang gurun. Bagaimana nanti Tuhan memberikan hakim-hakim, Tuhan memberikan Samuel, Tuhan memberikan Saul, Tuhan memberikan Daud. Bahkan akhirnya ayat ke-25 dikatakan Tuhan memberikan juga seorang yang namanya Yohanes. Yohanes Pembaptis, tapi Yohanes itu bukanlah Mesias yang dinantikan tersebut. Di sini Tuhan memberikan seluruh sejarah rencana keselamatan yang dari setiap titik tidak mungkin itu digagalkan. Karena Tuhan yang memberikan pemilihan terlebih dahulu. Tuhan yang melakukan sesuatu yang hidup dalam rencana keselamatan. Tidak mungkin rencana keselamatan tersebut digagalkan oleh manusia. Ini kesetiaan Tuhan. Itu Paulus ceritakan di sana. Dan sampai akhirnya, saudara, yang keempat. Ini sekarang dalam ayat yang ke-28, dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Di sini ayat yang ke-27, ayat ke-27 itu mengatakan bahwa kematian Kristus yang tidak adil ini, akhirnya dikatakan dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Wah, luar biasa, saudara. Dalam rencana Tuhan, itu bukan cuma Yesus Kristus, itu Paulus katakan Yesus Kristus menjadi fokus daripada rencana keselamatan Tuhan. Tapi lebih daripada itu, kematian Yesus Kristus itu menggenapi perkataan nabi-nabi yang mereka baca setiap hari Sabat, itu perjanjian lama. Mereka baca, dan kematian Yesus itu bukan accident of history, tapi suatu hal yang menggenapi perkataan daripada nabi-nabi. So pagi hari ini ketika saya memikirkan mengenai ayat ini, saya merenungkan suatu hal, atas dasar apa nabi-nabi itu bisa melihat ke depan. Atas dasar apa nabi-nabi itu bisa akhirnya mengetahui apa yang akan terjadi, dan akhirnya Yesus Kristus hidupnya itu menggenapi apa yang dinubuatkan oleh para nabi-nabi tersebut. Mengapa nabi-nabi tersebut bisa melihat ke depan ini? Jawabannya cuma satu dan hanya satu, saudara. Karena Tuhan yang menetapkan segala sesuatu ini, akhirnya memberitakan atau men-sharingkan kehendak dia, rencana dia kepada para nabi-nabi, sehingga mereka mengetahuinya dan mereka menubuatkannya. Nabi-nabi ini bukan superhuman being, yang melakukan calculation dan akhirnya menerka-nerka, lalu melihat masa depan, meramalkan masa, bukan. Meleset satu kata pun mereka harus dihukum mati, saudara. Nabi-nabi ini bisa mengetahui segala sesuatu secara eksak terjadi, karena Tuhan yang sudah menetapkan, men-sharingkan, memberitahu pada mereka apa rencana Tuhan. Dengan kata lain, saudara, Tuhan itu bukan mengetahui sesuatu tanpa pernah menetapkan sesuatu. Kalau saudara katakan Tuhan hanya mengetahui tanpa menetapkan, dia tuh kayak manusia. Saudara sudah mereduce, menurunkan Tuhan ke dalam level manusia seorang nabi saja, yang bisa mengetahui sesuatu juga. Yesus mati di sini katakan sesuai, itu menggenapkan perkataan daripada nabi-nabi. Kalau Tuhan hanya mengetahui tanpa menetapkan, saudara sudah menurunkan dia ke dalam derajat manusia nabi saja. Tapi dalam teologi reform, Tuhan mengetahui apa yang dia tetapkan.
Tuhan mengetahui sesuatu karena menetapkan. Tidak ada sesuatu pun yang Tuhan ketahui yang di luar daripada ketetapan daripada Tuhan. Dan tidak ada satu pun hal yang paling kecil sekalipun yang di luar daripada ketetapan Tuhan. Tuhan mengetahui segala sesuatu karena Tuhan menetapkan segala sesuatu. Ini clear sekali, saudara. Saudara, apa dasar dan nabi-nabi itu bisa mengetahui apa yang akan terjadi sehingga Yesus mati di kayu salib sesuai menggenapkan daripada perkataan daripada nabi-nabi sebelumnya. Dasarnya apa? Itu ketetapan Tuhan. Tidak bisa lari dari konklusi ini, dasarnya daripada apa? Yaitu Tuhan yang menetapkan, yang mengetahui, akhirnya memberitahukan hal tersebut kepada para nabi-nabi sehingga mereka mengetahui. Bukan karena mereka super, mereka mengetahui sejauh mana Tuhan men-sharingkan keputusannya dia, ketetapan dia kepada mereka. Ini sangat penting sekali. Kalau saudara tidak menerima hal itu pun, saudara tidak bisa lepas daripada kalimat ini bahwa kematian Yesus di atas kayu salib itu bukan accident of history. Bukan suatu hal yang terjadi karena pada saat itu Yesus dikalahkan oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi dengan free will dia untuk melakukan sesuatu untuk mematikan Yesus. Bukan, saudara, ini bahkan Yesus mati pun menggenapkan perkataan daripada nabi-nabi, itu penting sekali. Yang terakhir, yang kelima, saudara, itu ayat yang ke-33. Saya baca di ayat yang ke-32, saudara, dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka dengan membangkitkan Yesus dan seterusnya. Jadi suatu ayat yang sangat penting sekali yang mengatakan kepada kita pada akhirnya Yesus bukan cuma menggenapi perkataan daripada nabi-nabi, tapi hidup Yesus sampai Yesus dibangkitkan oleh Allah. Itu karena Allah sudah menggenapkan janjinya. So kalau Tuhan tidak berdaulat atas segala sesuatu, tidak ada suatu assurance of salvation, itu tidak mungkin ada. Kalau Tuhan tidak berdaulat segala sesuatu, bahkan Tuhan tidak berdaulat atas sejarah, bahkan Tuhan belum tentu akhirnya bisa membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Soal Tuhan membangkitkan Yesus, kematian Yesus, kebangkitannya, itu suatu hal yang sudah Tuhan ketahui akan terjadi. Bukan cuma Tuhan ketahui, itu harus terjadi karena itu Tuhan sudah tetapkan. Suatu assurance yang sangat dalam sekali mengenai keselamatan. Ketika kita percaya bahwa Tuhan itu menetapkan. Kalau Tuhan tidak menetapkan, bahkan keselamatanmu pun itu tidak ada assurance. Kalau Tuhan tidak menetapkan segala sesuatu, bahkan Yesus mati pun itu menjadi suatu tanda tanya, apakah dia akan taat seumur hidup? Yang mati di kayu salib itu menjadi suatu open-ended question. Tuhan juga tidak tahu mengenai hal itu. Tapi ini tidak terjadi, bahkan Tuhan mengatakan, Tuhan menggenapkan apa yang dia janjikan. Ini Alkitab katakan, Tuhan menggenapkan apa yang dia janjikan. Yaitu Tuhan melakukan sesuai dengan apa yang sudah dia janjikan, Tuhan genapkan semua hal itu. Saya tidak akan mengulang yang ke-6 dan yang ke-7, tapi saya akan akhiri khotbah ini dengan 3 hal mengapa doktrin predestinasi, ketetapan daripada Tuhan itu sangat penting bagi pelayanan kita. Yang pertama, doktrin predestinasi itu menjadi stimulus kita mengabarkan Injil. Sekali lagi, doktrin predestinasi menjadi stimulus kita mengabarkan Injil. John Calvin itu sangat menolak ide, konsep bahwa predestinasi membuat orang itu menjadi idle, tidak berbuat apa-apa. Nah seringkali kita mendengarkan konsep saja demikian, saudara, bahwa predestinasi membuat kita tidak mengabarkan Injil. Saudara, John Calvin sangat menolak mengenai hal ini. Saudara, tahun 1555, ketika John Calvin masih ada di Geneva, di Swiss, saudara, itu karena Geneva itu sangat dekat sekali, Swiss sangat dekat dengan perbatasan dengan Perancis. Dia masih banyak akhirnya berkomunikasi, korespondens dengan murid-murid dia atau orang-orang yang memerlukan penggembalaan dia, pastor-pastor yang ada, pendeta-pendeta gembala-gembala yang ada di Perancis. Surat 1555 itu dikatakan ada sekitar 5 underground church Protestan. Tidak bisa terus terang karena itu Katolik masih menganiaya Protestan pada saat itu. Itu 5 underground church yang ada di Perancis pada 1555. 4 tahun kemudian, saudara, itu dari 5 sudah menjadi 100 gereja di Perancis, gerejanya Calvin, yang dipengaruhi oleh Calvin, yang berkorespondensi dengan Calvin, yang mana Calvin utus lulusan-lulusan daripada sekolah teologi dia ke Perancis, saudara. 1559, dari 5 menjadi 100. 1562, 2 tahun sebelum dia meninggal, dari 100 menjadi 2150 gereja. Bukan 2150 jemaat, 2150 gereja lokal yang ada di Prancis yang dipengaruhi oleh John Calvin. Luar biasa perkembangan
Injil pada saat itu. 2150 gereja itu mewakili sekitar 3 juta orang reform, orang Protestan, orang yang dipengaruhi teologi John Calvin yang berada di Perancis. Saudara, Perancis pada saat itu, saudara, itu bukan kayak Perancis pada saat ini, demokrasi dan seterusnya, tidak. Itu adalah negara yang menganiaya orang-orang Protestan, khususnya orang-orang juga dari reform, daripada tradisi John Calvin. Orang yang lulus daripada sekolah John Calvin, itu mereka tahu bahwa diploma yang mereka miliki, itu suatu letter, suatu surat kematiannya mereka. Bahwa mereka mendapatkan diploma ini, mereka akan diutus masuk ke tempat-tempat misi dan banyak sekali diutus ke Perancis, supaya akhirnya suatu hari akan mati. Tapi mereka dengan sukacita menerima hal tersebut. 1556, teman daripada Calvin, namanya Francis Hotman. Francis Hotman, saudara, 1556, dia mengatakan bahwa Geneva ini diberikan suatu anugerah yang luar biasa daripada Tuhan. Ada suatu renewed strength, kekuatan yang baru, ada suatu hal yang antusias yang baru daripada Holy Spirit, dari Roh Kudus. Karena apa? Karena doktrin predestinasi tersebut itu menjadi stimulus. Mereka tahu ini bukan usaha manusia. Ketika mereka mengabarkan Injil di Perancis, mereka suatu hari harus mati di Perancis, itu demi menjalankan kehendak Tuhan. Demi menjalankan ketetapan Tuhan. Bukan menjadikan seseorang idol, tapi ini adalah doktrin yang menstimulus orang untuk mengabarkan Injil. Calvin melihat predestinasi dan idleness, God's decree, God's election dan idleness sebagai suatu hal yang mutually exclusive. Tidak mungkin bisa menjadi suatu hal yang menyatu, tidak mungkin. Orang reform, GRII, Geri Karawaci dalam bulan misi khususnya, supaya saya harap engkau diingatkan, kita diingatkan oleh Tuhan, bahwa doktrin yang benar, itu pasti membuat kita bermisi. Doktrin yang benar, membakar semangat kita untuk bermisi bagi Tuhan. Yang kedua, bukan cuma suatu stimulus bagi kita untuk bekerja bagi Tuhan, yang kedua adalah suatu assurance, joy, bahwa apa yang kita lakukan itu bukan rencana manusia. Ketika kita mengalami kesulitan dalam pergumulan kita mengabarkan Injil, menjalankan misi, kita tahu bahwa itu pun ada dalam rencana kekal daripada Tuhan. Kesulitan daripada Paulus dan Barnabas ketika mereka melayani, itu pun dipakai oleh Tuhan. Tidak ada satu pun air mata anak Tuhan dalam menjalankan pekerjaan Tuhan yang nggak dipakai oleh Tuhan, tidak mungkin. Maka di sini suatu assurance bagi kita ketika kita melihat ada suatu stumbling block, kita bertemu dengan suatu kesulitan. Saudara, kita nggak dipatahkan karena kita tahu bahwa ini adalah rencana Tuhan. Bahwa rencana Tuhan yang mengutus kita, mengizinkan kesulitan itu hadir dalam hidup kita. Tuhan akan menyelesaikan hal tersebut. Tuhan akan bisa memberikan kepada kita suatu hasil yang sesuai dengan rencana Tuhan. Ini bukan usaha manusia. Kita pergi keluar mengabarkan Injil, kita melakukan misi, itu bukan rencanaku, rencana David Tong pribadi, bukan. Itu rencana daripada Tuhan yang demikian besar, yang jauh lebih besar daripada saya, yang mengutus saya untuk pergi. Kalau ada kesulitan, itu kesulitan pasti kecil di mata Tuhan. Besar mungkin di mata saya, tapi kecil di mata Tuhan. Satu assurance, Tuhan yang mengutusku, Tuhan yang memberikan tugas bagiku, Tuhan sudah menentukan siapa-siapa yang akan selamat. Tidak mungkin akhirnya pekerjaan Tuhan itu dirintangi oleh manusia, itu tidak mungkin. Yang terjadi di Afghanistan sekarang itu adalah suatu hal yang mungkin mengerikan bagi kita, tapi kecil di mata Tuhan. Saudara, gereja Tuhan di sana saya percaya akan diberkati Tuhan luar biasa sekali, mungkin lebih daripada gereja di Indonesia. Gereja apalagi di Geri Karawaci, mungkin lebih daripada gereja di Geri Karawaci. Kesulitan apa yang sudah pernah kita hadapi sehingga kita mungkin merasakan dikerdilkan oleh kesulitan tersebut. Tapi mereka yang sadar bahwa segala hal itu berasal, bersumber daripada ketetapan Tuhan. Mereka melihat segala kesulitan yang mungkin ada itu kecil. Kecil, karena Tuhan itu besar. Yang ketiga, doktrin ketetapan daripada Tuhan, predestinasi ini memberikan suatu humility bagi kita semua. Humility, suatu perasaan rendah hati di hadapan Tuhan. Mengetahui bahwa tidak ada satu orang pun yang percaya yang bisa mengatakan kepada Tuhan bahwa semua ini saya lakukan karena saya sudah berjasa di hadapan Tuhan. Tidak ada satu orang yang bisa membanggakan jasa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saya bisa datang kepada Tuhan karena saya sehat. Ya Tuhan, saya bisa datang kepada Tuhan karena saya adalah orang yang bisa berpikir dengan jernih. Saya bisa datang kepada Tuhan, saya bisa melakukan ini dan itu karena saya adalah orang yang baik. Tidak ada satu orang pun yang bisa membanggakan hal ini di hadapan Tuhan.
Bahkan kalau saudara perhatikan dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 48, mereka bersuka cita, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah ini. Dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Mereka harus tahu satu hal, mereka bisa percaya itu karena ketetapan daripada Tuhan. Saudara, saya pikir-pikir saudara, kalau ada seseorang yang membanggakan diri ya, di hadapan Tuhan, kayak sudah melakukan ini dan itu tuh benar-benar kayak kekanak-kanakan sekali, itu kayak seorang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Dia sadar bahwa bahkan kerinduan dia untuk bisa datang kepada Tuhan. Kerinduan dia untuk bisa mendengarkan firman, itu sendiri Tuhan yang berikan, saudara. Apa yang bisa kita banggakan di hadapan Tuhan? Ketetapan Tuhan itu memberikan humility kepada mereka yang mendapatkan iman karena pemberian daripada Tuhan. Tapi on the other hand, ketetapan Tuhan memberikan suatu humility bagi pekerja-pekerja pengabar Injil. Mereka juga harus mengakui satu hal. Saya bisa mengabarkan Injil. Ada orang yang bisa menerima Injil karena apa yang kulakukan, yang kutaburkan. Itu bukan karena saya. Tapi hanya karena Tuhan yang sudah memanggilku. Tuhan yang memberikan kepastian daripada pelayan tersebut. Tuhan sudah menentukan siapa-siapa yang percaya. Saya hanya menaburkan, dia yang menuai. Tidak ada satu orang yang mengerti doktrin election, predestination, decree dari Tuhan. Yang akan menyombongkan diri di hadapan Tuhan itu tidak ada. Itu memberikan suatu true humility kepada kita semua. Dan kiranya true humility tersebut datang kepada anak-anak Tuhan. Terlebih lagi, true humility tersebut datang ketika kita mengetahui bahwa Tuhanlah yang memiliki misi dan yang sekarang memerintahkan kita untuk menjalankan misi itu. Siapa kita yang mengatakan tidak kepada Tuhan? Yang memiliki misi tersebut. Jadilah gereja yang bermisi. Jadilah anak-anak Tuhan yang merindukan untuk melakukan tugas daripada kerajaan Allah yang besar ini. Kayak Geri Karawaci di gereja yang terus bermisi di hadapan Tuhan. Mereka tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan ini. Bersyukur karena doktrin yang demikian penting, yang mengembalikan segala kemuliaan kepada Allah. Nah mungkin membuat kami akhirnya menjadi seorang yang idols, yang tidak mau melakukan apa-apa dalam kerajaan Tuhan. Doktrin yang penting ini kiranya memotivasikan kami, membakar kami untuk menjalankan misi pekerjaan Tuhan, pengabaran, menstimulasikan setiap daripada kami untuk bisa melakukan pengabaran Injil. Ya Tuhan, kami menyerahkan GRI Karawaci ke dalam tangan Tuhan. Gereja ini setiap tahun melakukan 1 bulan untuk memikirkan mengenai misi. Ya Tuhan, jadikan gereja ini gereja yang bermisi. Bangkitkanlah anak-anak muda di gereja ini yang memikirkan mengenai misi, yang memikirkan mengenai kerajaan Tuhan, yang memikirkan lebih daripada untung rugi hidup mereka, yang bisa memikirkan mengenai keberadaan mereka di dalam kerajaan Tuhan dalam menjalankan misi Tuhan. Ya Tuhan, berbelas kasihlah kepada kami dan berikanlah kepada kami suatu hati yang bermisi ini. Misalkan gereja ini dalam tangan Tuhan. Masih ada 1 minggu lagi minggu depan, di mana kami akan digugahkan sekali lagi berkenaan dengan doktrin dan juga pengabaran Injil. Kami akan mendengarkan lagi misi, sharing misi. Hamba berdoa supaya tidak ada satupun yang kami lakukan ini yang akhirnya tidak berguna dalam hidup kami. Pakailah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.